wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Sri Lestari, SPDM Hum, selaku pembicara dan juga mentor PKM Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, mari terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan Ramadan karunia-Nya kita bisa mengikuti program sosialisasi PKM ini dengan sehat walafiat. Salam serta salam selalu dan selamanya bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan banggakan, teman-teman saya rasa harus memaksimalkan atau memanfaatkan program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM ini adalah program yang sangat klasik ya, yang dibuat oleh Kemendikbudristek sampai saat ini. Bahkan dulu sejak saya mahasiswa, Pak Riri mahasiswa, kita mahasiswa ya, Bu Tari mahasiswa, program kreativitas mahasiswa itu sudah ada. Nah, kenapa ini penting? Setidaknya ada beberapa benefit ya atau keuntungan yang bisa mahasiswa dapatkan. Yang pertama tentu akan mendorong prestasi dan portofolio kalian sebagai mahasiswa, ya, di mana mahasiswa ketika didanai bahkan sampai lolos PIMNAS itu akan memiliki tambah. Karena di bidang penawaran kemudian teman-teman mahasiswa memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan nantinya kelak di dunia kerja seperti itu. Yang kedua adalah dana, ya, karena pendanaan PKM ini luar biasa besar diberikan negara. Satu proposal yang didanai itu bisa 10 juta ya kalau tidak salah. Nanti Butari bisa menyampaikan detail. Maksimal 10 juta. Dan itu jumlahnya akan sangat bertambah ketika teman-teman sudah sampai PIMNAS. Jadi keuntungan yang kedua adalah keuntungan finansial. Jadi teman-teman mahasiswa kemudian mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari menulis PKM. Yang ketiga tentu ini akan sangat membantu fakultas untuk menunjang prestasi mahasiswa. Karena prestasi mahasiswa ini adalah salah satu indikator yang kemudian sangat dibutuhkan untuk akreditasi program studi. Dan kami berharap, maka kenapa sampai Pak Satria yang chat ke WA Group ya, dan diingatkan oleh Bapak Ibu dosen yang lain dan juga mentor yang lain, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus memiliki frame yang sama, kita harus memiliki kebutuhan yang sama. Karena kalau hanya menjadi mahasiswa, maka sekarang sudah sangat sudah sangat kurang seperti ya. Teman-teman bisa, apakah Fakultas Hukum tidak bisa Pak membuat karya kreatif? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Di zaman saya dulu ada undang-undang berhuruf Braille. Saya rasa teman-teman sekarang jauh lebih canggih, ya, bisa sampai ke PIMNAS. Teman-teman pun juga nantinya akan memiliki peluang yang sama. Sekali lagi, teman-teman harus mencatat detail apa yang disampaikan oleh Bu Tari nantinya, tips dan triknya seperti apa, dan juga secara mekanisme seperti apa, timeline-nya seperti apa, agar saya berharap ini ada 30 mahasiswa kurang lebih yang hadir, belum yang tidak hadir. Ini maksud minimal satu orang mengirim satu proposal seperti itu ya, dan nanti kita bisa follow up untuk tindak lanjutnya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, fasabil khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Satria Unggul Wicaksana Prakasa. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya persilahkan langsung kepada pemateri Ibu Sri Lestari untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Aziz ya, selaku pembawa acara. Sebelumnya yang terhormat Bapak Satria selaku
Wadek 1 dan juga Kaprodi Kimia Ilmu Hukum ya, dan juga Bapak Ibu dosen dari Fakultas Hukum, dan tentu yang saya banggakan mahasiswa dari Fakultas Hukum yang sekarang terlihat sangat bersemangat sekali ya mengikuti PKM. Ada 34 ya, ada 30 lebih. Mudah-mudahan dari peserta yang ikut ini masing-masing orang bisa membuat satu PKM gitu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat melalui ruang Zoom ini ya, dengan keadaan sehat walafiat begitu. Dan mudah-mudahan setelah adanya sosialisasi ini bisa mendongkrak begitu ya, bisa mendongkrak kualitas dan kuantitas PKM di ilmu hukum, dan tentu secara keseluruhan di Universitas Muhammadiyah Surabaya begitu. Langsung saja ya, saya share screen begitu ya. Ini keseluruhannya semua ini ya, semua semester ya, Pak Asis ya. Iya, ya, Ibu. Semua semester. Kebetulan juga dari bidik misi juga diwajibkan. Ya, di sini juga ada Pak Ari juga ya. Pak Ari ini mentor di tingkat universitas sudah. Jadi teman-teman kalau misal pembimbingan itu bisa langsung ke Pak Ari, dan Pak Satria ini juga rajanya PKM dulu waktu mahasiswa gitu. Kalau saya cuma buat PKM tapi nggak lolos-lolos. Pak Satria itu berbagai lolos gitu. Apalagi begitu ya. Jadi saya rasa sejarah PKM di Universitas Hukum itu luar biasa dulu. Jadi jangan sampai sejarah itu terkuburkan. Apalagi sekarang ya, teman-teman ini kan mahasiswa sekarang kan terkenal dengan hoaxnya ya. Jadi sekarang akses informasi teknologi sudah begitu banyak sekali, begitu saya rasa teman-teman bisa memanfaatkan akses itu untuk sekiranya mencari ide yang ada, yang ide yang berbau kreatif gitu ya, ide yang kreatif yang sesuai dengan jenis-jenis PKM masing-masing begitu. Baik, langsung saja begitu. Kenapa sih kita mendorong mahasiswa untuk bisa mengikuti PKM? Jadi kalau kita tahu ya bahwa di perguruan tinggi itu ada yang namanya Tridharma. Tridharma itu ada 3, penelitian, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, di dalam PKM itu sendiri kan ada penelitian dan pengabdian begitu. Kalau penelitian misalnya kita lihat di PKM riset eksakta dan humaniora misalnya begitu. Lalu pengabdian kita bisa lihat di PKM PM, kemudian PKM yang lainnya itu juga termasuk pengabdian ya, misalnya karya cipta atau artikel ilmiah itu juga termasuk juga penelitian PKM AI. PGK itu juga misalnya itu juga bisa termasuk di penelitian begitu ya. Nah, kenapa kita mendorong kalian untuk bisa membuat PKM itu salah satunya ini, kalian bisa langsung terjun ke dalam masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat melalui ide kreatif dan juga inovatif yang dibentuk oleh kalian sebagai mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu nanti kan harapannya bukan hanya pandai di dalam akademik, di ruang kuliah, tapi punya solutif terhadap masyarakat. Dan lewat PKM inilah kalian bisa berlatih untuk menjadi mahasiswa yang solutif terhadap masyarakat. Begitu. Nah, kenapa PKM ini penting? Yang paling penting adalah PKM itu kan selalu berubah ya setiap tahun, setiap panduannya itu selalu berubah setiap tahun. Maka dari itu kita harus up to date. Nah, jadi dengan up to date itu kita bisa tahu dan bisa taat aturan, bahwa kita taat aturan di administratif tersebut ya. Kita membaca aturannya bagaimana, aturan administratifnya. Salah administratif aja sudah didel begitu, sudah. Meskipun idenya kreatif, sekreatif mungkin, tapi secara administratif kurang baik ya sudah didel, karena memang tujuannya ini adalah itu ya, untuk memadu mahasiswa agar bisa taat aturan dan tahu gitu ya. Kemudian untuk membuat kalian menjadi kreatif dan inovatif, kemudian objektif dan juga
membangun keberagaman intelektual. Kenapa keberagaman intelektual? Karena kalian ketika di PKM itu kalian bisa bekerja sama dengan lintas jurusan, lintas angkatan, begitu kan? Lintas jurusan kan misalnya jurusan hukum punya ide PKM tentang membuat misalnya membuat aplikasi ya untuk apa namanya aplikasi hukum untuk membantu tunarungu misalnya kayak gitu, atau misalnya untuk membantu disabilitas misalnya seperti itu. Nah, kalian kan bisa bekerja sama dengan misalnya mahasiswa teknik atau mahasiswa-mahasiswa dari jurusan yang lainnya, begitu kan. Jadi makanya itu ada keragaman intelektual di dalam PKM gitu ya. Nah, jadi kalian dipacu untuk mampu bersifat kompetitif. Ini akan ada ribuan bahkan ratusan ribu PKM yang akan dikirim ke Dikti begitu ya, ke Mendikbud, lalu akan diseleksi. Itu kan kompetitif sekali. Kita bisa berkompetisi dengan mahasiswa dari baik dari PTS maupun PTN di seluruh Indonesia, gitu kan ya. Jadi kalian harus bisa untuk mampu bersifat kompetitif ini. Dan juga kuotanya itu berdasarkan peringkat PT. Nah, sudah berada di kuota peringkat kedua ya, awalnya keempat ya. Jadi semakin tinggi peringkatnya maka kuotanya akan semakin besar begitu. Jadi usahakan kita juga memacu kualitas dan juga kuantitasnya. Jadi kenapa sampai ada seleksi di tingkat fakultas, kemudian di universitas itu untuk kualitas. Sementara kuantitas akan semakin besar fakultas, akan semakin banyak fakultas atau mahasiswa yang ikut, kuantitasnya akan semakin banyak gitu ya. Jadi kita harus ini kalau mau level kita tidak turun, maka kuotanya harus terpenuhi begitu. Gitu. Kita ada di level 2, nanti kuotanya ditentukan dari Dikti begitu. Kemudian topiknya apa? Topiknya itu tidak ada batasan topik. Kalian bisa membuat atau memperoleh topik berdasarkan isu kekinian, kemudian berdasarkan yang dekat dengan kalian di daerah kalian begitu, di daerah kampus begitu, yang ada hubungannya dengan SDGs juga. Nah, dan keuntungannya adalah ini ditawarkan setiap tahun dengan besar begitu. Jadi sekitar minimal 5 juta, maksimal sampai 10 juta begitu ya. Jadi manfaatkan betul-betul begitu. Kemudian pasti ya tujuannya adalah untuk mahasiswa strata 1 dan juga mahasiswa vokasi. Lalu luarannya harus spesifik sesuai dengan program masing-masing. Katakanlah misalnya luaran PKM AI, maka luarannya ya artikel ilmiah ya. Maka luarannya ya harus ada artikel ilmiahnya begitu ya. Tapi setiap PKM pasti harus ada laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu paling tidak kalian laporkan di pertengahan program. Katakanlah programnya 3-4 bulan, berarti di pertengahannya begitu ya. Jadi nanti akan ada informasi kapan laporan kemajuan akan dilaksanakan. Tapi ini untuk pedoman terbaru belum ada ya. Kita memang start lebih awal supaya kita bisa memacu kuantitas dan juga kualitasnya gitu ya. Semakin cepat akan semakin baik. Lalu penyelenggaranya adalah dari Belmawa, Dijendikti, dan Kemendikbud. Ada tiga institusi ini ya. Dan juga diakhiri oleh PIMNAS. Nah, PIMNAS ini ajang yang sangat bergengsi gitu ya. Karena nanti kita bisa bertemu dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kalau kita sudah didanai, kita sudah laporan kemajuan dan laporan akhir PKP 2, maka akan ditentukan siapa yang lolos PIMNAS. Kita di tahun kemarin ya, di tahun 2022 ada satu yang lolos PIMNAS dari Prodi Matematika, dan itu ini mereka bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain mempresentasikan hasil dari PKM-nya. Jadi kan sangat ini ya, sangat bisa memacu kalian untuk berprestasi begitu. Apalagi saingannya sudah banyak sekali gitu ya. Nah,
Keuntungan lainnya selain itu tadi yang saya sebutkan ya, kalian bisa dikonversi kalau kalian sudah misalnya sudah lolos PIMNAS apalagi ya, akan ada konversi. Karena kita kan sekarang adalah MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada 20 SKS yang akan dikonversi jika kalian sudah lolos pendanaan. Begitu. Lolos pendanaan apalagi lolos PIMNAS begitu. Akan ada tergantung nanti dari kebijakan prodinya masing-masing. Apa saja sih jenis-jenis MBKM? Ada banyak sekali macamnya, ya. Termasuk salah satunya misalnya penelitian. Penelitian ini kan salah satunya adalah PKMR ya, riset eksakta atau sosial humaniora ini dia bisa masuk penelitian. Nanti bisa dikonversi misalnya sekalian tidak perlu melakukan skripsi, mengerjakan skripsi atau tugas akhir misalnya, Pak. Itu suatu keuntungan gitu ya. Kemudian misalnya kalau PKMPM, nah PKMPM ini kan ada hubungannya dengan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi konversinya bisa dalam bentuk KKN misalnya, atau kalian magang ke sekolah-sekolah, nanti tergantung dari masing-masing prodinya begitu. Katakanlah PKMK, kewirausahaan, mungkin nanti ada mata kuliah kewirausahaan yang ada di prodi kalian, atau mata kuliah yang lainnya misalnya. Lalu proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini juga masuk di PKMPM dan KI. Jadi akan ada banyak sekali jenisnya PKM ya. Lalu bagaimana dengan alur untuk proses PKM itu sendiri? Yang pertama adalah penyusunan proposal. Nah, ini kita sudah ada pada tahap penyusunan ya harusnya, karena kemarin sesuai dengan jadwal yang di-share oleh Bakai bahwa sekarang adalah proses seleksi internal dari masing-masing fakultas dan prodi nanti sampai tanggal 6 Februari. Jadi saat ini harusnya teman-teman sekalian sudah punya reng-rengan proposal atau reng-rengan judul lah paling tidak begitu ya. Nanti judulnya bisa masuk di PKM mana nanti kalian bisa konsultasikan juga di sini. Kemudian nanti akan ada seleksi perguruan tinggi, seleksi internal. Nah, kita ada 2 seleksi, pertama dari seleksi fakultas ya, kemudian nanti dari fakultas akan diseleksi lagi di seleksi perguruan tinggi. Ada seleksi proposal di tingkat nasional. Nah, itu. Lalu baru nanti akan ada pelaksanaan PKM-nya selama 3 sampai 4 bulan gitu ya. Misalnya kemudian nanti PKP 2. PKP 2 ini nanti kalian akan laporan kemajuan ya, laporan akhir. Nanti laporan kemajuan dan laporan akhir gitu di laporan akhir di sini. Nah, nanti baru setelah pelaporan akhir itu akan diputuskan mana yang masuk PIMNAS, mana yang tidak misalnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses seleksi yang ada di dalam PKM itu sendiri? Karena jumlahnya adalah ratusan ribu yang diseleksi, maka reviewer akan melihat paling awal adalah administratifnya. Ya, administratif itu 70% mempengaruhi kelayakan kalian lolos atau tidak pendanaan untuk PKM. Baru kemudian di tahap kedua baru isi dan kreativitasnya. Bukan berarti isi dan kreativitas tidak penting ya. Isi kreativitas ini juga penting untuk menentukan bahwa proposal kalian akan didanai. Tapi tahap awal ini paling tidak harus diperhatikan administrasinya, karena kan nggak mungkin orang baca terlebih dahulu isinya gitu ya, akan sangat memakan waktu lama, sementara reviewer hanya butuh waktu diberikan waktu misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Makanya kalau misal kalian sudah salah administratif katakanlah penomorannya aja salah, itu sudah di-del begitu. Jadi perhatikan betul-betul, kalian harus teliti dengan buku pedoman ya, buku panduan PKM yang terbaru. Jangan ya kalau sekarang 2023 berarti ya ambil buku pedoman yang 2023 gitu ya. Jadi ingat 2 hal ini, bahwa administratif, isi dan kreativitas itu akan sangat penting. Kreativitas itu dinilai dari mana? Misalnya kalian inovatifnya itu ya, inovatifnya. Misalnya kalian kan nggak mungkin misalnya PKMK jual keripik bayam misalnya, itu daun-daunan sudah dikeripik semua nanti ya. Kalau di PKM itu sudah cukup banyak yang membuat seperti itu. Usaha makanan itu sudah cukup banyak. Paling tidak makanannya ada inovasinya. Misalnya makanannya ini khusus untuk
diabetes misalnya. Jadi sasarannya adalah penderita diabetes misalnya seperti itu. Nah, untuk misalnya PKMK dan PKMPM itu tidak melihat apa namanya jurusannya misalnya ya. Jadi dia secara umum bisa gitu. Kecuali AI misalnya seperti itu. Jadi melihat jurusannya. Nah, di sini kita lihat bahwa di PKM ya, seleksi PKM yang terunggah, tervalidasi dan juga sudah didanai itu sekitar sebanyak ini ya, sebanyak ini pendanaannya adalah 1.523. Sementara yang diunggah ini ada 37.404 judul. Berapa persen? Hanya berapa persen ya? Berarti ini banyak. Ini berarti banyak sekali ya yang sudah tidak lolos administratif, misalnya secara administratif maupun secara begitu ya. Jadi perhatikan di situ. Nah, sementara di tahun 2021 yang berhasil terunggah ini sebesar ini 67.000 ya. Terdapat kemerosotan ya, awalnya 37 jadi 67.000 separuhnya sendiri. Sementara yang diterima adalah sekitar segini ya, 59.000. Ini cukup banyak sekali ya yang diterima. Nah, di seleksi tahap pertama saja, seleksi administratif saja, ini yang tidak lolos 69%. Nah, maka dari itu memang harus diperhatikan ya ketika menyusun di awal, perhatikan betul-betul administratifnya juga. Baru nanti di seleksi tahap 2 ternyata yang sebesar ini ya yang tidak lolos. Nah, apa saja sih kesalahan yang ditemukan di dalam PKM? Lihat saja yang paling besar itu adalah kesalahan administratif ya, 73,7%. Gitu. Sementara yang paling kecil adalah kesalahan, misalnya kalian program yang kalian ajukan tidak sesuai dengan jenis PKM yang kalian upload gitu ya. Misalnya kalau ini ternyata programnya lebih sesuai dengan PKMPM, ternyata kalian buat PKMK. Mitranya aja sudah salah. PKMPM itu kan mitranya adalah non produktif ya, yang tidak ada hubungannya dengan ini wirausaha produktif misalnya, tidak ada tujuan ekonomisnya gitu, tapi dia lebih ke pengabdian. Tapi kalian upload itu di PKMK itu sudah salah. Jadi perhatikan betul-betul jenis PKM-nya. Nanti saya akan jelaskan terkait itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterulangan topik. Jadi jangan sampai kalian membuat judul yang sama. Judul yang sama tidak boleh, dan juga misalnya makanan-makanan itu sudah banyak sekali ya di PKMK. Usahakan jangan makanan-makanan lagi. Boleh makanan, tapi memang harus ada inovasinya ya. Misalnya inovasinya ditujukan oleh kelompok tertentu misalnya seperti itu. Jadi usahakan betul-betul ya. Nah, di sini untuk mewadahi, untuk menghindari kegagalan yang besar, maka ada kolaborasi ya, kolaborasi antara institusi, kemudian mahasiswa misalnya kalian boleh berkelompok ini lintas jurusan misalnya. Jadi satu kelompok bisa ketua ya, terdiri dari ketua begitu ya, dan juga dari anggota gitu ya. Nah, jadi mulai dari mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan ide PKM itu? Ya, yang pertama pasti kalian harus banyak baca dong, ya, harus banyak baca ya. Jadi ada ini ya, kita harus paham ini bahwa penulisan dan kreativitas itu diutamakan gitu ya. Kreativitas terkait dengan idenya, penulisan terkait dengan administratifnya. Lalu mulai dari mana? Ya dari ini tadi, kalian banyak membaca.
Ya, silakan baca jurnal-jurnal, baca penelitian-penelitian, begitu. Misalnya baca PKM yang sudah pernah didanai, misalnya. Boleh seperti itu. Lalu kalian kembangkan idenya. Kalian imitasi. Oh, ternyata di PKM ini kurang seperti ini, misalnya. Oh, ternyata di penelitian ini kurang seperti ini, misalnya. Kalian imitasi. Ya. Lalu kalian coba usahakan untuk membentuk kelompok kreatif. Katakanlah di mahasiswa hukum ya, ada kelompok tertentu yang di situ memang khusus untuk membahas tentang PKM dan ide-ide kreatif PKM. Nah, ada semacam apa ya istilahnya, camping PKM seperti itu ya. Jadi di situ 1 hari full atau 2 hari membuat proposal PKM, kan itu nanti akan mendongkrak kualitas dan kuantitas PKM kita tentunya ya, dan tentunya dengan didampingi dosen pembimbing dan juga mentor. Nah, kuncinya juga adalah terus berlatih dan juga pengulangan. Nah, kalau orang baru buat PKM pertama kali ya dia pasti bingung, ini apa sih? Pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi kalau sudah berkali-kali maka akan semakin gampang. Ya, jadi makanya itu ada mentor dan juga ada dosen pembimbing supaya kita bisa mengarahkan kalian, gitu ya. Gitu. Nah, ini misalnya masih contoh PKM yang sudah pernah lolos didanai ya di kampus kita. Salah satunya misalnya ini PKMK. Kenapa ini bisa lolos? Kalian lihat, ini kan cuma boneka sih. Apa sih keuntung? Apa sih yang kreativitas dari boneka, apalagi bonekanya cuma kayak gini. Nah, kreativitasnya di sini adalah kita lihat bahwa dia memadukan antara ipteks dan juga ini ya kewirausahaan ya. Nilai ekonomis dari ipteks bentuknya adalah boneka geometri, tapi memang di dalamnya di situ dia menggunakan barcode yang ada latihan, ada web yang ini ya menunjang untuk pembelajaran matematika tentang geometri. Nah, itu adalah perpaduan ipteksnya. Jadi tidak hanya jualan aja, tapi memang ada perpaduan ipteks ya. Katakanlah ini adalah tas. Nah, tas kayak gini aja kan banyak jadi pasarannya. Terus apa istimewanya? Apa kreativitasnya? Karena di sini dia kreativitasnya adalah dari misalnya culturalnya, budayanya. Oh, dia lebih mengedepankan budaya Banyuwangi ini kalau nggak salah ya. Ini tas motif batik Banyuwangi kalau nggak salah ini. Kemudian di dalamnya sini juga ada sejarah tentang Banyuwangi itu sendiri, batik Banyuwangi itu kreativitasnya ya. Jadi itu ipteksnya di situ. Kemudian kita lihat di sini, ini penyedap kulkas gitu ya. Penyedap kulkas, kemudian ada juga contohnya ini juga pernah lolos ya, sarang infus gitu ya, infus untuk anak karena melihat bahwa anak-anak tuh sering copot loh infusnya, jadi mereka membuat ide untuk sarang infus. Lalu ini misalnya batik bukan batik ya, apa namanya, limbah kerang ya. Kenapa ini bisa didanai ya karena mereka memanfaatkan limbah itu tadi ya, limbah untuk dibuat sisi ekonomisnya ya. Lalu ini contohnya PKMPM ya, PKMPM misalnya ini juga ada sentuhan ipteksnya. Ini tidak cuma kartu biasa, tapi di dalam kartu ini kita bisa lihat dari scan barcode-nya bagaimana permainan perkalian, penjumlahan, pengurangan misalnya. Dia pakai augmented reality. Lalu ini misalnya ya, jadi ini juga ada augmented reality-nya, pembelajaran 3D ya, media pembelajaran 3D. Ini tentang pecahan kalau nggak salah ya, berdasarkan smartphone gitu. Ini PKMPM. Lalu yang ini misalnya, ini untuk anak disabilitas tunagrahita ya, Math Storybook ini. Contoh PKMKC misalnya, KC ini karya cipta ya, karya cipta ini ada hubungannya dengan teknologinya gitu ya. Ini apa namanya, stetoskop ya untuk mendeteksi jantung dan paru. Apakah hukum bisa KC? Bisa misalnya. Seperti kata Pak Satria tadi menggunakan undang-undang Braille misalnya, itu kan bisa masuk karya cipta juga. Nah, ini juga misalnya kulit jeruk sebagai anti akne, ini juga kemudian air zam-zam, ini
yang pernah lolos juga ya, microneedle pada stroke iskemik gitu ya, ini anak kesehatan. Nah, apa sih yang kiat sukses untuk PKM? Yang pasti ikuti panduan yang pertama ya. Kalian baca betul-betul, teliti betul-betul panduannya, mulai dari letak penomorannya, misalnya gitu ya. Berapa jumlah halamannya, misalnya. Kemudian berapa banyak apa namanya pendanaannya, apa saja sih yang boleh dimasukkan dalam pendanaan, apa saja yang tidak boleh, itu harus kalian cermati betul-betul. Jadi otomatis administrasi itu sifatnya mutlak untuk seleksi tahap pertama. Tidak boleh ada kesalahan satupun, kesalahan administratif ya. Perhatikan betul-betul itu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis PKM ya, jenis PKM 8 bidang dan PKM karya tulis. Nah, kalau PKM 8 bidang ini nanti akan muaranya akan di Timnas gitu ya. Muaranya di Timnas, kalian pendanaan, setelah pendanaan diseleksi lagi mana yang masuk Timnas. PKM RE, riset eksakta. Riset eksakta ini berarti ada hubungannya dengan orang-orang yang sains ya, misalnya anak matematika, misalnya begitu. Kemudian misalnya kesehatan gitu ya. Jadi ada juga riset sosial humaniora. Nah, hukum ini kan masuk ke sosial humaniora ya, dia masuk ke RSH. Gitu. Kemudian kewirausahaan, PKMK, PKM pengabdian masyarakat, PKM PM. Nah, penamaan PKM ini juga biasanya juga akan ada perubahan ya. Misalnya dulu PKM pengabdian masyarakat itu PKMM gitu. Sekarang jadi PKM PM misalnya. PKM penerapan iptek, PI, kemudian kita dan lain sebagainya. Nah, ini kalau karya tulis ini tidak di Pimnas ya, dia lebih ke apa namanya, terutama yang AI ya. Jadi ke proposal intensif pendanaan saja. Jadi di sini kalian lihat apa sih perbedaannya ya di 10 bidang. Kalau kita lihat dari RE sampai GRT ini dia masuk ke Pimnas, sementara nanti di AI dia akan muaranya adalah di proceeding jurnal, pendanaan di jurnal itu tadi. Nah, ini masing-masing peraturan ya untuk apa namanya pendanaan dan juga kriterianya ya, lalu inti kegiatannya apa misalnya. Nah, untuk PKM keseluruhannya secara keseluruhan adalah jumlahnya 3 sampai 5 orang ya, termasuk di ketuanya gitu ya. Jadi kalian boleh lintas jurusan, kalian boleh lintas angkatan. Begitu. Kemudian di pendanaannya akan berkisar sekitar ini sudah meningkat ya. Yang terakhir kemarin itu sampai 9 juta. Gitu 9 juta sekian lah gitu ya. Jadi kemudian luarannya. Nah, perhatikan luarannya dari masing-masing PKM. Jadi tidak boleh di luaran, ini luaran wajibnya ya, harus ada di bab luaran, tidak boleh tidak ada. Kalau sudah tidak ada ya di del gitu ya. Misalnya riset eksakta, pastikan ada kemajuan, laporan akhir dan artikel ilmiah. Apakah boleh luaran yang lainnya, misalnya publikasi media sosial atau publikasi media massa online gitu, bisa, boleh. Tapi yang pasti yang wajib adalah 3 ini. Kemudian misalnya di sini RSH juga sama ya, ada 3 ini. Lalu PKMK pastinya ada produk usaha, kemudian PKMPI misalnya buku pedoman ya, mitra, kemudian karsa cipta gitu, prototipe-nya harus ada. Karya inovatif ini misalnya apa namanya di sini ya, ada 3 ini. Lalu selanjutnya sebentar. Oke, kemudian kita ke PKM riset eksakta. Nah, di PKM riset eksakta ini kita langsung RSH aja ya, karena kalian bukan sebentar. Oke. Kita langsung ke RSH ya. Jadi kemarin ada review internasional ya kita gitu. Salah satu triknya kenapa riset eksakta atau riset RSH itu bisa lolos ya, ya paling tidak lebih dari 1, 2 minimal.
gitu ya. Nah, kita ke sosial humaniora. Apa sih di bidang sosial humaniora ini? Bidang ekonomi, psikologi, termasuk hukum ya, pendidikan. Nah, aspek dasar yang diteliti adalah ada hubungannya dengan kaitannya dengan